Assalamualaikum teman-teman, untuk resep hari ini ada olos khas Tegal, ini dijual 500-an. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, komen, subscribe, karena like dan subscribe kalian itu akan menambah semangat aku buat spill jualan apa aja yang aku bikin di kantin sekolah. Dan resepnya akan aku bagikan lengkap dari mulai modal, cara pembuatan, sampai keuntungannya. Jajanan olos khas Tegal ini rasa kulitnya itu gurih, tapi ketika digigit dia akan ada sensasi pedasnya karena di dalamnya itu terdapat cabai sama kol yang tadi sudah kita tumis sebentar. Buat yang mau tahu resepnya, yuk dilihat, jangan di skip videonya. Pertama kita potong cabenya. Oh iya, sebelum aku bikin olos ini, aku tuh tadi nyambi bikin kulit risol ya, karena sambil bikin kulit risol sambil juga iris-iris untuk bahan-bahan olos untuk mempersingkat waktu, karena jam setengah 10 harus sudah ready semua. Ini cabenya aku beli di pasar, harganya 3.000, tapi dipakai 2 kali teman-teman, jadi nggak sekali pakai. Jadi modalnya itu cabai 3.000 dibagi 2 cuma 1.500 yang dipakai, dan kolnya itu 1 kilo 4.000. Aku 1 kilo itu bisa untuk 3 kali pemakaian. Jadi berapa tuh? 4.000 bagi 3 ya, gampangannya 2.000 lah gitu. Kemudian ini tadi lupa nggak ke record, ini tadi dikasih minyak sedikit, kemudian cabai sama kolnya dimasukin, dioseng-oseng, tidak tak kasih bawang merah ataupun bawang putih ya, ini langsung dikasih merica bubuk sedikit, pokoknya sedikit aja secukupnya, terus roiko setengah sendok teh dan juga garam setengah sendok teh. Bahan-bahannya simple banget teman-teman, kalau aku nggak pakai yang macam-macam, pokoknya asal rasa kol dan cabenya itu gurih aja itu sudah cukup. Kemudian kalau kalian mau nambahin bawang putih tumisan itu juga boleh, tapi kali ini aku pengen tak tambahin bawang putih bubuk ya. Dioseng-oseng kayak gini sebentar aja, jangan kelamaan teman-teman ya, nanti kalau udah sedikit layu langsung dientas aja, pokoknya cepet lah ini tuh bikinnya. Tumisan kol dan cabenya sudah matang, sekarang kita mau bikin kulitnya. Siapkan panci yang bersih, masukkan 500 ml air, ini takarannya sudah pas, tidak dikurangin atau tidak ditambahin, dan roiko rasa ayam atau bebas pakai masako juga bisa. Untuk rekonya bisa setengah atau 1 saset, kemudian juga 1 saset bawang putih bubuk, aku pakai bubuk ya yang simpel-simpel aja, dan jangan lupa kasih garam biar rasanya tambah gurih, setengah sendok teh, kemudian diaduk-aduk dan kita didihkan sampai dia benar-benar mendidih seperti ini. Di tempat yang berbeda siapkan baskom yang besar untuk nguleni, kemudian masukkan aci atau tepung tapioka 300 gram. Ini tepung tapiokanya 300 gram dan ini terigunya lebih banyak dari tepung tapiokanya, yaitu 350 gram atau 400 gram. Pokoknya perbandingannya itu tepung terigu lebih banyak dari tepung tapioka. Kemudian diaduk-aduk sampai rata, baru kita masukkan airnya. Air yang tadi itu dimasukkan semuanya ya teman-teman. Nah, kenapa aku pakai terigu lebih banyak dari tepung tapioka? Karena dulu itu pernah pakai acinya lebih banyak, tapi ketika dia sudah dingin itu rasanya atos teman-teman, dan ketika digoreng juga meledak-ledak gitu. Jadi aku pakai perbandingan terigu lebih banyak ya teman-teman. Nah, ini diuleni karena posisinya masih panas banget, tanganku nggak kuat kalau kena kulit langsung, jadi aku pakai plastik. Diuleni sampai kalis, tapi tidak benar-benar kalis, pokoknya intinya sampai nyampur aja teman-teman. Nah, jualan olos ini untungnya lumayan ya teman-teman, karena ini modalnya cuma sedikit. Ini kalau udah bisa dibentuk, tinggal dibentuk aja kayak gini, kemudian kasih cabenya 1 aja sama sedikit kol ya, biar ada rasa
gurih pedasnya. Terus ini dibentuk dicubit-cubit aja sampai cabai dan kolnya ketutup, jangan sampai kelihatan nanti kalau digoreng itu meledak, bahaya gitu ya. Pokoknya sampai nutup lah teman-teman. Untuk menu hari ini sebenarnya ada banyak ya, itu ada olos, cimol, terus ada seblak, terus ada risol mayo, risol ayam, cireng isi. Tapi aku bagi tugas bikinnya sama suami. Kita start bikin jajanan itu mulai dari 6:30 sampai jam 9:30 gitu teman-teman. Nah ini modelnya sudah aku tuliskan dan jadinya itu sesuai takaran aku itu 90 piece, karena jual 500-an jadi dapatnya uang 45.000. sebenarnya ini untungnya itu lumayan ya menurut aku, karena minyaknya aku setiap hari beli 1 kilo dan itu untuk goreng semua jajanan yang aku bikin gitu. Jadi misalkan model hari ini aku 90.000, biasanya aku dapat uang keseluruhan itu 230. Jajanan yang aku bikin itu bervariasi memang, walaupun sedikit-sedikit biar anak-anak ngerasain semuanya. Dan kalau misalkan aku belanjanya total habis model 150, biasanya aku dapat uangnya lebih dari 300.000. Segitu aja teman-teman pengalaman jualan hari ini. Semoga kalian terinspirasi dan semoga resep-resep aku membantu kalian. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan assalamualaikum.